wabarakatuh. Saya Rizky Kusumananda, NIM 12183252, anggota dari kelompok 1, ingin mempresentasikan makalah proyek UAS kami, yaitu sistem pendaftaran pasien baru pada puskesmas berbasis web dengan menggunakan PHP CI, kode igniter. Bab 1, Project Charter. 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi pada zaman ini sangat berpengaruh pada kemajuan sesuatu organisasi. Teknologi informasi memberikan sebuah kecepatan dan keakuratan dalam melakukan pengolahan data bila dibandingkan dengan cara manual. Hal-hal yang manual dapat dibuat menjadi otomatisasi sehingga dapat mempermudah dalam mengelola data. Tuntunan pelayanan informasi ini sangat penting di setiap lembaga termasuk di puskesmas. Pelayanan pendaftaran pasien merupakan bagian yang sangat penting dalam kaitannya dengan sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, proses pendaftaran pasien merupakan kontak pertama kali antara petugas dengan pasien atau keluarganya. Oleh karena itu, baik buruknya pelayanan pendaftaran pasien dapat menjadi salah satu acuan penilaian bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan pada sebuah puskesmas. Namun masih terdapat permasalahan pada pelayanan pendaftaran pasien yang berjalan saat ini di beberapa puskesmas. Sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuniar, Muhammad Hasanuddin Muslim mengatakan bahwa sistem pelayanan kesehatan yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan, antara lain dari pemberian informasi yang terbatas, daftar tunggu pelayanan yang relatif lama, waktu pelayanan yang memakan waktu hampir 60 menit per kedatangan pasien, dan pencatatan riwayat kunjungan pasien yang masih konvensional dengan media tulis, sehingga kesulitan dalam mencari riwayat kunjungan pasien yang terdahulu. Berdasarkan beberapa uraian dari permasalahan di atas, perlu adanya suatu sistem yang akan mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran di puskesmas, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Rawuh. Dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis Web pada Klinik Bersalin Bidan Eva Herlinda Jakarta Timur, bahwa sistem informasi ini dapat mempercepat proses pendaftaran periksa pasien secara online agar lebih mudah dan tertib sehingga tidak menumpukan pasien pendaftaran di klinik. Untuk itu kami berkenan ingin membuat suatu sistem pendaftaran pasien baru pada puskesmas berbasis web CI, di mana sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan mempermudah petugas pelayanan kesehatan dalam melakukan pendaftaran. 1.2 Permasalahan bagaimana sistem informasi ini pendaftaran berbasis web pada pasien rawat jalan di puskesmas. 1.3 Deskripsi produk atau servis. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pemerintah dalam melaksanakan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pernyataan ini didukung dari Permenkes nomor 75 tahun 2014. B. Visi dan misi puskesmas. Visi puskesmas. Visi puskesmas. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Indikator kecamatan sehat. A. Lingkungan sehat. 1. Perilaku sehat. 2. Cukupan pelayanan kesehatan yang bermutu. 3. Derajat kesehatan penduduk kecamatan.
A. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. B. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. C. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. D. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. C. Peran puskesmas. Peran puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di rumah sakit. D. Fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. 2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara 1. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. 2. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. 3. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis, materi, dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan. 4. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. 5. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program. E. Struktur organisasi. Pertama ada kepala puskesmas, kedua ada unit atau usaha, lalu yang ketiga data dan informasi, selanjutnya ada perencanaan dan penilaian, 5. Keuangan umum dan kepegawaian, lalu ada unit pelaksanaan teknis fungsional puskesmas, itu terdiri dari UKM atau UKBM. UKP jaringan pelayanan puskesmas itu terdiri unit puskesmas pembantu, unit puskesmas keliling, dan unit bidan di desa komunitas. F. Tata kerja. Kantor camat lalu berkoordinasi. Yang kedua dinas kesehatan, lalu UPT lalu bertanggung jawab ke dinas. Yang ketiga jaringan pelayanan kesehatan strata pertama lalu sebagai mitra. Jaringan pelayanan kesehatan strata pertama sebagai mitra. Yang keempat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sebagai pembina. Yang kelima, jaringan pelayanan kesehatan rujukan kerjasama. Yang keenam, ada lintas sektor koordinasi. Yang ketujuh, masyarakat perlu dukungan atau partisipasi BPP, Badan Penyatuan Puskesmas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. 1.4 Keuntungan yang diharapkan. 1. Memberikan kemudahan pada staf pendaftaran pasien dalam registrasi kunjungan pasien rawat jalan serta mempermudah dalam pembuatan laporan. 2. Memberikan kemudahan pada pihak puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas serta mempermudah dalam pengambilan keputusan manajerial. 1.5 Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui cara kerja sistem informasi pendaftaran berbasis web pada pasien rawat jalan di puskesmas. 2. Untuk mengubah sistem menjadi komputerisasi yang ada di dalam puskesmas sehingga lebih mempermudah dalam pendaftaran pasien dan pengolahan data yang ada. 3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah APSI, IMK, metode penelitian, web programming 3, dan MPSI di semester 4 jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI. Masuk ke bab 2, Project Report. 2.1
di sini ada analisa sistem berjalan. Analisis sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja yang sedang dikerjakan atau berjalan. Analisis prosedur sistem yang sedang berjalan berikut ini merupakan prosedur pengolahan data pasien dan data obat yang sedang berjalan di puskesmas. Berikut ini adalah alur informasi pelayanan kesehatan dari sistem informasi pelayanan pasien pada puskesmas yang sedang berjalan. A. Pasien datang ke puskesmas. B. Pasien mendaftar ke bagian registrasi. C. Bagi pasien baru, hanya memberikan identitas dan bagian registrasi akan memberikan formulir data pasien. Setelah diisi, bagian registrasi membuatkan kartu berobat dan rekam medik. D. Apabila pasien sudah terdaftar, pasien hanya menyerahkan kartu berobat untuk mendaftar dan akan dicarikan rekam medik sebelumnya. E. Petugas registrasi mencatat data pasien yang akan berobat ke buku pendaftaran pasien. F. Apabila pasien memiliki kartu BPJS, maka biaya administrasi dan obat-obatnya akan digratiskan. G. Petugas registrasi memeriksa apakah pasien memiliki kartu BPJS atau tidak. H. Petugas registrasi lalu menyerahkan rekam medik ke dokter. I. Dokter memeriksa pasien dan menulis diagnosa di kartu rekam medik serta menulis resep dan tindakannya. J. Formulir rekam medik disimpan ke file rekam medik dan resep diberikan kepada pasien. Selanjutnya, pasien memberikan resep ke bagian apotek untuk mencarikan obat yang tertera di resep. Terakhir, bagian apotek mencari obat dan resep disimpan pada file resep. Selanjutnya ada use case diagram yang sedang berjalan. Use case diagram merupakan inti fungsionalitas koheren yang diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Di sini ada pasien, petugas, dokter, dan apotek. Pasien datang ke puskesmas, mendaftar, diperiksa dokter, menerima resep, memberikan resep dokter, menerima obat. Petugas menerima pendaftaran pasien, mengurus rekam medik pasien, memberikan rekam medik pasien. Dokter menerima rekam medik, memeriksa pasien, mendiagnosa penyakit pasien, menyimpan rekam medik pasien, dan memberikan resep obat. Apotek menerima resep dari pasien, mencari obat yang tertera di resep, serta memberikan obat dan menjelaskan tata cara pemakaian. Garis include di sini merupakan respon yang terjadi apabila kegiatan-kegiatan tersebut saling berhubungan. Selanjutnya, activity diagram yang sedang berjalan. Secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas, baik proses bisnis maupun use case. Aktivitas diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan hasil dari action tersebut. Di sini ada pasien, petugas, dokter, apotek. Pasien datang ke puskesmas, lalu mendaftar. Apabila pasien tersebut belum terdaftar, petugas akan memberikan formulir pendaftaran kepada pasien. Apabila pasien sudah terdaftar, pasien akan menerima rekam medik, berobat, serta mencatat data pasien di buku pendaftaran. Catat data pasien di buku pendaftaran. Petugas akan memeriksa apakah kartu BPJS pasien masih aktif atau tidak. Kemudian petugas menyerahkan rekam medik pasien kepada dokter. Dokter menerima rekam medik pasien, selanjutnya memeriksa pasien dan mendiagnosa penyakit pasien, menyimpan rekam medik pasien terbaru, lalu memberikan resep yang sesuai kepada pasien. Kemudian pasien menerima resep. Setelah itu memberikan resep dokter kepada apotek. Apotek menerima resep dari pasien. Selanjutnya mencari obat, kemudian memberikan obat kepada pasien. Pasien menerima obat, lalu pasien keluar dari puskesmas tersebut. 2.1.1 Konsep dasar sistem.
Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem merupakan bagian terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 2.1.2 Pengertian sistem informasi. Menurut Gordon B. Davis, sistem ialah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Sedangkan menurut Raymond MC, sistem ialah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi ialah data yang telah diolah menjadi bentuk atau sesuatu yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kualitas informasi diukur dari segi 1. Akurat, yaitu informasi bebas dari kesalahan dan bebas dari bias. 2. Relevan, yaitu informasi harus benar sesuai kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 3. Tepat waktu, yaitu informasi harus diberikan tepat pada waktunya. Definisi sistem informasi sendiri yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Komponen dari sistem informasi antara lain perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, database, prosedur, 5 personil atau orang, 6 jaringan komputer dan komunikasi data. 2.1.3 Karakteristik sistem. Menurut Lajamuddin 2008.210, memahami dan mengembangkan suatu sistem, maka kita harus dapat membedakan sistem berdasarkan unsur-unsur yang membedakannya. Unsur-unsur itu adalah karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu sebagai berikut. Karakteristik sistem terdiri dari 8 aspek, yaitu 1. Komponen, 2. Lingkungan luar, 3. Batasan, 4 jalinan, 5 masukan atau input, 6 proses, 7 keluaran atau output, 8 sasaran atau tujuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, di antaranya sebagai berikut. Ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak ialah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Yang ini sistem yang tingkah lakunya dapat diprediksi, sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang tingkah lakunya belum diprediksi. Yang keempat ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem tertutup tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Menurut Andrianto, tahun 2017, metode pengembangan sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prototype sebagai metode pengembangan dengan adanya beberapa keunggulan dan sesuai dengan masalahnya. Sedangkan dalam proses pengembangan sistem pendaftaran, penelitian menggunakan model prototype. Model prototype itu sendiri adalah metode yang proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahap yang harus dilalui pada pembuatan. Jika tahap final dinyatakan bahwa sistem yang telah dibuat belum sempurna, maka sistem akan dievaluasi kembali dan akan melalui proses dari awal. Pendekatan prototyping adalah proses iteratif yang melibatkan hubungan kerja yang dekat antara perancang dan pengguna.
Tujuannya adalah mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final. Prosesnya berupa pengumpulan kebutuhan, lalu dirancang dan dievaluasi. Dalam gambar di atas terdapat proses dalam model prototyping secara umum adalah sebagai berikut, yakni ada pengumpulan kebutuhan. Developer atau user akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umumnya. Sedangkan perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan tersebut mewakili semua aspek software yang diketahui. Dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Selanjutnya ada evaluasi prototipe. Pada proses ini, klien atau user mengevaluasi prototipe yang dibuat untuk memperjelas kebutuhan software. Yang ketiga, ada tahapan. Selain itu, memodelkan sebuah perangkat lunak dibutuhkan beberapa tahapan dalam proses pengembangannya. Tahapan inilah yang akan menentukan keberhasilan dari sebuah software. Tahapan-tahapannya adalah pengumpulan kebutuhan, yakni di mana pelanggan dan pengembang bersama-sama mengidentifikasikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak. Membangun prototyping. Pada tahap pembangunan prototyping, pelanggan dan pembuat sistem bersama-sama membuat format input maupun output yang akan dihasilkan oleh sistem yang telah dibuat. Selanjutnya ada evaluasi prototyping. Setelah tahap pembangunan prototyping, pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak. Selanjutnya ada mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima ada menguji sistem. Setelah tahap mengkodekan sistem, selanjutnya sistem akan diuji bagian mana yang perlu diperbaiki atau masih ada bagian yang belum sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang keenam ada evaluasi sistem. Evaluasi sistem bukanlah evaluasi prototyping. Evaluasi sistem adalah mengevaluasi sistem atau perangkat lunak yang sudah jadi, apakah sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Jika belum, maka sistem akan direvisi kembali dan kembali ke tahap 4 dan 5, yakni tahap 4-nya adalah mengkodekan sistem dan tahap kelimanya adalah menguji sistem. Jika sistem sudah dikatakan oke, maka sistem siap dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Yang ketujuh adalah tahap terakhir menggunakan sistem. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembuatan sistem dengan metode prototyping model. Pada tahap ini, perangkat lunak yang sudah jadi dan sudah lulus uji siap untuk digunakan oleh pelanggan atau user. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Berikut ini spesifikasi kebutuhan sistem requirement dari sistem pendaftaran. 1. Analisa kebutuhan user akan sistem. Yang ke-1, petugas registrasi login. Yang kedua, petugas registrasi mengakses menu master, di mana dapat mengelola menu entry data akun pasien. Yang ketiga, petugas registrasi mengakses menu pendaftaran, di mana dapat mengelola menu antrian dan mengelola menu validasi data. Kedua, ada rancangan usulan prosedur bisnis. 1. Yaitu proses pendaftaran, di mana pasien datang ke Puskesmas lalu mendaftar pada petugas registrasi. Petugas registrasi meminta identitas pasien berupa KTP atau BPJS, lalu menginput data diri beserta rekam medik pasien pada website yang telah disediakan. Petugas lalu memberikan nomor antrian kepada pasien.
Yang kedua ada proses pembayaran. Petugas memeriksa BPJS pasien, jika masih aktif maka gratis, namun jika tidak aktif maka pasien harus membayar biaya administrasi. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Dikarenakan pandemik yang menyebar yaitu COVID-19 sudah sampai di Indonesia, maka kami tidak bisa mencari atau melakukan observasi secara langsung dan mengambil data primer. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan data sekunder berupa jurnal dan dokumentasi. Berikut activity diagram sistem usulan pendaftaran pasien. Di sini ada pasien, sistem, dan petugas. Yang pertama, pasien melakukan login, lalu memasukkan username dan password, maka sistem akan melakukan login. Jika tidak, maka ada pesan username atau password salah, silakan coba lagi. Jika ya, maka masuk ke dalam menu utama. Lalu pasien memilih menu pendaftaran, sistem akan menampilkan form pendaftaran. Pasien menginput nama, alamat, tanggal lahir, keterangan. Petugas menerima data pasien. Sistem akan memberikan verifikasi dan membuat nomor antrian. Lalu pasien menerima nomor antrian dan menyimpan nomor antrian. Di sini ada use case diagram sistem usulan pendaftaran pasien. Ada petugas dan pasien, di mana petugas dapat melakukan login dengan input username dan input password, menerima data pasien, menginput rekam medik pasien, memberikan verifikasi dan logout. Pasien dapat melakukan login dengan input username dan password, menginput form pendaftaran dengan input nama, tanggal lahir, alamat, keluhan. Pasien menerima nomor antrian, menyimpan nomor antrian, logout. Yang keempat ada desain sistem. Di sini ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Alurnya yaitu, yang pertama pasien mendaftar ke petugas, lalu petugas mencatat rekam medis pasien yang disimpan oleh dokter, lalu dokter memeriksa pasien, pasien menyerahkan resep ke apotik, pasien melakukan transaksi, petugas menerima transaksi. Spesifikasi file. File adalah komponen utama dari sebuah sistem komputerisasi. File memiliki fungsi sebagai data masukan dan keluaran untuk menunjang jalannya sistem dan program yang sedang dibangun. Adapun spesifikasi filenya sebagai berikut. Yang pertama ada spesifikasi file pasien. Di sini ada nama file, akronim, tipe file, akses file, panjang record, field case, sama software. Untuk tipe file, akses file, dan softwarenya sama. Yang membedakan adalah nama filenya di sini pasien, akronimnya pasien.mid, tipe filenya file master, field key-nya NIP sebagai primary key, panjang recordnya 120 karakter. Yang kedua ada spesifikasi file dokter, dengan nama filenya dokter, akronimnya dokter.mid, panjang recordnya 145 karakter, field key-nya NIP sebagai primary key. Yang ketiga ada spesifikasi file petugas. Nama filenya petugas, akronimnya petugas.mid, panjang recordnya 205 karakter, field key-nya NIP petugas sebagai primary key. Lalu yang keempat ada spesifikasi file rekam medis. Nama filenya rekam medis, akronimnya rekam medis.mid, panjang recordnya 155 karakter, field key-nya RKN sebagai primary key. Yang kelima ada spesifikasi file apotik. Nama filenya apotik, akronimnya apotik.mid, panjang recordnya 175 karakter, field key-nya NIA sebagai primary key. Yang keenam ada spesifikasi file transaksi. Nama filenya transaksi,
akronimnya transaksi.mid, panjang recordnya 110 karakter, field key-nya ID transaksi sebagai primary key. Lalu ada struktur kode. Struktur kode digunakan untuk mengklasifikasikan data yang dimasukkan ke dalam komputer ataupun untuk mengambil bermacam-macam informasi. Kode dapat berbentuk dari kumpulan angka, huruf, atau simbol lainnya. Ada beberapa macam tipe, antara lain kode mnemonik, kode urut, kode blok, kode grup, kode batang, kode desimal. Adapun struktur kode yang terdapat pada dokumen milik Puskesmas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada struktur kode jumlah pasien. Di sini ada 0420 0000, di mana 04 ini merupakan 2 digit yang digunakan untuk mewakili bulan, 20 merupakan 2 digit yang digunakan untuk mewakili tahun 2020, 04 kali merupakan jumlah pasien yang datang dengan hitungan seribuan batas maksimal 9.999 orang. Yang kedua ada struktur kode antrian. Di sini ada PS 150050, di mana PS merupakan 2 digit yang digunakan untuk mewakili kata pasien, 15 merupakan 2 digit yang digunakan untuk mewakili tanggal, 0050 merupakan jumlah pasien yang datang dengan hitungan seribuan batas maksimal 9.999 orang. Analisis dokumen terdiri dari nama, fungsi, sumber, item data, jumlah, dan periode. Adapun analisis dokumen yang ada pada Puskesmas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kartu berobat, fungsinya untuk pendaftaran ketika berobat, sumbernya dari bagian tata usaha, item datanya nama registrasi, nama, umur, alamat pekerjaan, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat pasien daftar berobat. Yang kedua ada identitas pasien. Fungsinya untuk membuat kartu pasien, sumbernya dari pasien diberikan ke bagian tata usaha untuk dibuatkan kartu berobat. Item datanya nomor ID, nomor registrasi, nama, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat pasien baru membuat kartu pasien. Yang ketiga ada rekam medik. Fungsinya sebagai catatan data rekam medik pasien. Sumbernya dokter, item datanya nama registrasi, nama, umur, jenis kelamin, diagnosa, terapi, jumlahnya 1 lembar. Periodenya pada saat pasien berobat, dokter menuliskan diagnosa pasien. Yang keempat ada resep, fungsinya untuk mengetahui nama obat setelah diperiksa, sumbernya dari dokter, item datanya nama registrasi, nama pasien, umur, nama obat, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat diperiksa oleh dokter. Yang kelima ada laporan rekam medik. Fungsinya sebagai catatan data penyakit pasien yang ada di Puskesmas, sumbernya dari bagian tata usaha, item datanya nomor, kode pasien, nama pasien, umur, diagnosa, jumlahnya 1 lembar, periode pada saat bagian tata usaha memberikan laporan kepada kepala Puskesmas. Yang keenam ada laporan obat, fungsinya sebagai catatan pengeluaran obat, sumbernya apotik, item datanya nomor, nama obat, jenis obat, jumlahnya 1 lembar, periodenya saat bagian tata usaha memberikan laporan ke kepala Puskesmas. 2.26 Struktur navigasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan input dan output dari tampilan project pendaftaran pasien menggunakan kode igniter. Di sini adalah tampilan awal yaitu home. Ini seperti yang terlihat tampilan home atau tampilan front end. Ketika kita mulai membuka website puskesmas.xyz, di bawah itu ada tampilan visi misi. Jadi ketika di scroll nanti dia akan otomatis hitam di sini. Kan di sini belum kita pada posisi. Selanjutnya kita mulai ke data login pasien. Data halaman login pasien. Ini form input untuk masukkan user dan password. Nah ini ketika sudah berhasil masuk ya. Jadi ini ketika kita masukkan alamat email serta password. Setelah itu jika kita pencet masuk, maka ini akan terlihat. Selanjutnya data pendaftaran pasien.
Karena setelah pasien masuk sudah login, lalu kita lihat di sini ada menu pendaftaran. Nah, di sini pasien atau user baru bisa mendaftarkan dirinya. Setelah mendaftarkan dirinya, lalu kita klik tambah, maka dia akan otomatis terbang ke dashboard lagi, ke tempat di awal setelah login. Lalu di sini akan muncul nomor pasien baru dan waktu pendaftaran baru. Nah, ini data akun pasien. Tentu saja akun pasien atau user memiliki data. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Berubahnya ya diubah profil. Dia bisa berubah nama lengkap serta gambarnya, gambar akun. Nah, ini gambar akun. Jika sudah, nanti ubah, nanti maka akan muncul. Nah, daftar pendaftaran akun pasien. Nah, itu jika pasien belum memiliki akun, maka dia dapat mendaftar. Nah, itu daftarnya di halaman login pasien yang di chat bawah sini. Nanti akan dua halaman ini. Nah, ini inputnya. Kita masukkan alamat email, password, dan kita ulangi terus. Setelah itu bisa daftar di output. Nanti ada pertanyaan seperti ini, bisa save atau mau, tergantung pasiennya mau di save atau tidak akun. Selanjutnya 2.4 pembuatan kode program. Ini akan langsung saja saya mendemonstrasikan webnya lebih cepat ya. Jadi sembari kita jelasin. Sama kita buka satu. Di sini saya menggunakan kode igniter atau framework jenis kode igniter. Kode igniter itu sebuah framework yang memiliki susunan file. Pertama, application, sistem, upload. Assets ini baru kita tambahkan ketika sudah mulai membutuhkan CSS, file image, database, JavaScript, seperti itu. Selanjutnya kita panggil masuk kita ya. Pencet localhost rumah sakit. Nah, ini adalah tampilan front end yang tadi ada di struktur navigasi ya. Nah, ini di bawah ini visi misi. Nah, ini bisa di-chat. Nah, saya satu-satu ya. Ini front end itu dipanggil dari welcome, dari aplikasi controller welcome. Tapi di sini kan karena di sini di slot library, jadi dia meloadnya itu melalui library, bukan langsung dari controllernya. Jadi kita langsung buka library-nya saja di template. Nah, ini codingan template-nya atau penghubung tampilannya. Tampilan ini dia dapat terhubung kemana aja. Nah, di sini ada function load template view data. Jadi di sini kita dapat jelaskan untuk meload. Ketika kita menaruh fungsi load akan terjadi seperti ini. This CI get instance set content this CI load view, langsung view data true, keadaan data true. Return kembali this load view template, this template data. Nah, di sini baru home. Nah, ini baru dia melink file-file view atau yang mendasari tampilan front end ini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke pasien ya. Caranya itu klik kanan, buka link tab baru, maka kita tab baru di sini. Nah, ini saya sudah menggunakan akun saya, website masuk. Nah, pertama kita bedah dulu autentifikasi. Autentifikasi ini ada di kontrol autentifikasi. Nah, jadi ketika paling pertama dipanggil adalah kontrolnya dulu. Ini sesuai yang di sini. Nah, apa yang terjadi jika pertama kali dipanggil? Ini if session data, jika dia sudah memiliki user data email, maka akan langsung direct ke halaman berikutnya yaitu admin. Jika belum, maka dia akan menunjukkan template dan auto header dan autentifikasi login. Jadi tampilannya itu akan tidak langsung ke admin, kita harus masuk dulu gitu baru bisa memasuki halaman pasien. Di sini saya menamakan admin ya. Nah, ini baru fungsi loginnya untuk ngecek login, seperti ngecek email dan password. Apakah sudah benar dengan yang ada di database atau tidak? Jika tidak, maka tidak akan jalan. Nah, ini form registrasi. Registrasi itu untuk ini, daftar member. Nah, daftar member tersendiri itu sama seperti tadi.
dia dapat dicek, tapi dia bukan mencek melalui database, melainkan untuk mengisi database dari sini. Jadi kita setelah memasuki di sini, di sini Gmail, di sini namanya, nah di bawah ini password. Nah di sini kita suruh ngulangin password lagi. Nah ini codingan yang membuat ini itu ada di sini, for validation password 1. Ini untuk mengecek apakah password pengulangan sudah benar atau belum. Nah jika belum, nanti jika sudah kita cek daftar menjadi member, maka dia akan memasuki email di data table user table row email. Jadi sesuai urutan alamat email, nama, password. Ini ada fungsi logout, jadi ini ada fungsi nanti diatur, bukan di sini, di pasien maksudnya, di login pasien. Nah jika sudah, kita bisa daftar balik daftar menjadi member. Nah ini ketika misalkan salah ya passwordnya, tidak benar ya. Jika sudah benar ya tutup, baru kita bisa mencek apakah sudah masuk atau belum. Sudah berhasil ya, maka langsung ke direct ke admin sesuai dengan yang kita taruh di if di sini. Jika memiliki data yang benar, maka dia akan ke direct langsung ke admin. Nah kita buka sekarang kontrol admin. Nah ini tampilan pertama yang dimulai ketika admin, kita lihat di index. Maka index itu selalu bagian pertama karena nanti akan dipanggil. Nah di sini ada bacaan di slot view, template, header, sidebar, topbar, admin index, dan template. Jadi di sini kita langsung memanggil tampilan-tampilan yang ada di view. View, templates. Nah ini semua beserta dengan yang di admin, itu index. Nah ini halaman yang mau dijadikan ini. Nah untuk sidebar, topbar, ini itu ada di template. Jadi kita memisahkan file-file yang ada di admin serta template. Kita balik lagi ke admin. Selanjutnya di admin itu ada di dalam query. Query di sini untuk memanggil seperti data KTP pasien yang ada di database pasien, nomor antrian, nomor pasien, nama, alamat, dan sebagainya. Dari user sendiri dipanggil melalui model research dan melalui function cek data. Cek data seperti yang ada di autentifikasi tadi, maka dipanggil di sini. Maka nilai sudah benar atau belum. Nah ini usernya nih limitnya apa ini? Pasien, sudah pasti pasien sih, cuman ya untuk mengeceknya. Lanjut logout, fungsinya seperti yang di autentifikasi saya jelaskan, yaitu untuk logout gitu. Jadi ketika kita logout bisa keluar gitu akunnya. Nah ini ada fungsi add. Fungsi add sendiri itu digunakan di untuk pendaftaran, tapi kita tulis di admin karena kontrolnya langsung aja kita di sini. Nah di user pendaftaran. Nah user pendaftaran di sini letak di mana pasien melakukan pendaftaran. Karena tema project kami adalah pendaftaran pasien, maka kita pasien di sini harus melakukan pendaftaran. Nah di sini ada nama pasien. Dia jenis pasien apa? Pasien nama, baru rujukan, atau berobat berjalan. Nah kita pilih baru ya, alamat. Nomor KTP, keterangan, lalu kita tanda. Nah kalau sesuai dengan controller yang kita punya, maka dia akan masuk ke dalam database lalu terdata. Nah ini data terbaru. Nah, bisa terlihat kan itu 2020 08 80. Nah di saat seperti ini pasien sudah berhasil melakukan pendaftaran. Jika lalu pasien sendiri tinggal datang ke puskesmas, lalu menunjukkan nomor pasiennya, lalu tinggal menunggu hingga antriannya datang. Nah untuk pasien sampai situ. Lanjut kita ke petugas kesehatan. Petugas kesehatan sendiri memiliki login validasi sendiri, digunakan untuk menambahkan pasien di luar pendaftaran pasien sendiri. Ini kan banyak nih yang nggak punya HP nih. Nah ini yang dilakukan untuk orang-orang yang datang ke puskesmas bila masih manual gitu.
Lalu petugas kesehatannya lah yang melakukan pendaftaran melalui sini. Pendaftaran petugas kesehatan tidak memiliki pendaftaran petugas kesehatan dikarenakan kalau dia punya nanti bisa ada 2 akun data yang bertabrakan, makanya kita menjadikan satu di sini. Nah, pertama kita bahas tampilan. Pertama tampilan ini di sini ada bacaan AUTH. Nah, ini baru ketika dipanggil kita akan membuka AUTH. Sama seperti penjelasan autentifikasi sesaat, di sini ada namanya indeks. Indeks selalu akan dipanggil pertama, lalu dia akan meload di tampilan view atau pilot view folder tampilan sendiri. Itu di AUTH login, di folder AUTH login. Nah, ini akan tampil. Jadi ketika baru mulai kita klik link tadi, link yang di puskesmas ini, maka dia akan langsung menampilkan ini. Jika sudah, di sini kan ada baca cek login. Cek login juga ada di sini karena petugas kesehatan melakukan validasi login juga. Mengecek apakah username, passwordnya sudah pas atau sudah cocok dengan yang ada di database, apa tidak. Nah, model login sendiri ini adalah model yang menghubungkan antar database serta controller. Di sini sudah dijelaskan this db where, di mana username atau di table user, ini table user, row array sesuai dengan baris, sesuai dengan barisnya dari atas. Oke, lanjut. Nah kan kita di sini coba kita ketik admin, passwordnya admin, kita sign in. Nah, jika sukses, maka seperti ini tampilan utama. Tampilan utama admin seperti ini. Berbeda dengan pasien, dia di tampilan admin atau petugas kesehatan memiliki jumlah, tidak hanya jumlah pasien, tapi juga jumlah dokter. Dapat lihat di sini list jumlah pasien yang ada, lalu keterangannya, waktu pendaftarannya, bahkan namanya, alamatnya juga, nomor KTP. Tidak seperti yang pasien cuma hanya waktu pendaftaran serta nomor pasien dan nomor admin. Jika kita melakukan pendaftaran melalui validasi login admin, kita mengklik pendaftaran. Nah, di sini sama seperti tadi kita tambahkan pasien rujukan. Lalu tambah, maka otomatis dia akan bertambah di sini sama seperti tadi. Maka di yang di tabel pasien pun akan tambah nomor antrian baru, dan di admin pun bisa mengedit data pasien jika pasien mengalami kesalahan atau keluhan ketika di puskesmas bahwa tidak benar, dan lalu dapat menghapus data antrian pasien. Jika data antrian pasien tidak datang, maka petugas kesehatan dapat menghapus itu tersebut. Lalu kita kembali ke dashboard. Codingannya sendiri itu ada di pendaftaran, sama seperti di ini ya, di admin, karena memiliki kesamaan untuk menambahkan, lalu mengupdate, lalu menampilkan. Ini menampilkan ya, ini untuk table di sini. Di sini kan menampilkan show by ID, menampilkan yang ada di sini. Selanjutnya kita melihat jadwal dokter. Untuk petugas kesehatan melihat jadwal dokter itu penting, karena kalau tidak ya akan kesulitan untuk memberitahu pasien jika pasien menanyakan apakah dokter ini ada. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan jadwal dokter tersebut dapat diganti gitu jika dokternya ada keperluan mendatang gitu, untuk mingguan ini kita dapat menggantinya. Lalu kita dapat menghapus jadwal dokter sini. Jika terhapus maka akan terhapus. Dokter sendiri dapat kita tambah jika ada dokter baru yang datang ke puskesmas kita. Nah, kita hanya tinggal mengetik ini, mengetikkan nama, alamat, jenis dokternya apa, nomor HP-nya, lalu fotonya. Lalu sudah nanti akan ditambahkan di sini. Jenis berobat di sini yaitu tadi jenis pasiennya. Pasien itu pasien baru kah, rujukan, lama, berobat jalan, pasien luar negeri, atau pasien kecelakaan, yang dapat ditambahkan di sini. Nah, codingannya sendiri untuk jadwal berobat sama seperti tadi, sama seperti ini. Pendaftaran nggak terlalu beda, cuman berbeda tuh dia database yang diambil berbeda. Kalau tadi tabel pasien, yang di sini tuh tabel ini jenis berobat, yang diambil tuh tabel jenis berobat. Sama seperti jadwal dokter, yang diambil tabel dokter, bukan tabel data pasien atau data user. Sama gitu, nggak tidak beda gitu. Hanya
nomor apa, baris dan kolomnya aja beda. Kan kalau baris yang tadi kan nggak ada ID dokter, kan? ID pasien, ID user, nama. Nah, itu ya sudah sesuai. Oke, kita logout. Logout sudah berhasil. Nah, sekian dari saya untuk mendemonstrasikan web serta coding. Untuk codingan yang lebih lama, view-nya itu kita simpel sih. Di sini hanya tampilan sederhana, nggak terlalu rumit. Karena kalau kita lihat di tabel, kan di library tadi ada tabel untuk ini ya, maksudnya menghubungkan tampilan awal ya frontend kita ya, ada di folder home. Nah, ini di sini sebenarnya. Nah, kenapa di sini terhubung apa keputus-putus tapi di controller tidak terhubung? Nah, terhubungnya melalui sini. Di sini dihubungkan, tapi sesuai diunitkan. Dan jika kita mengisikan di sidebar nanti akan otomatis diganti di sidebar. Di topbar juga, di auto header, nama pusket ini ya apa namanya, titelnya. Oke, untuk kode pemrograman cukup sampai situ. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan menunjukkan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan penggodaan. Sejumlah aturan yang berfungsi sebagai sasaran pengujian pada perangkat lunak atas Kamanto 2009. Pengujian sendiri memiliki karakteristik sistem, yaitu pengujian dimulai pada level modul dan bekerja di luar ke arah integrasi pada sistem berbasis komputer. Teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda pada pengujian. Pengujian diadakan oleh software developer dan untuk proyek yang besar oleh grup testing yang independen. Testing dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasikan tetap pada setiap strategi testing. Metode pengujian perangkat lunak ada 3 jenis, yaitu white box atau glass box, atau dengan bahasa Indonesia yaitu pengujian operasi, black box untuk menguji sistem, use case untuk membuat input dalam perancangan black box dan pengujian, state based metode pengujian sistem, black box testing. Kelemahan black box testing ini: 1. Tester tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lulus uji. 2. Metode pengujian sistem white box testing. Pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Alasan pengujian white box adalah adanya kesalahan logika dan asumsi yang tidak tepat pada setiap kemungkinan eksekusi, ada kemungkinan alur program yang tidak tereksekusi, ada kemungkinan kesalahan tipografi yang sulit ditemukan kalau tidak dijalankan. Kelebihan whitebox testing ini, kesalahan logika dapat digunakan pada sintaks dan pengulangan, di mana whitebox testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan memprediksi kapan pengulangan akan terjadi. Ketidaksesuaian asumsi menampilkan fungsinya tidak sesuai, maka dianalisa oleh dan diperbaiki. Kesalahan ketik deteksi kawasan organ yang bersifat cases. Kelemahan whitebox testing sendiri untuk perangkat lunak yang bergolong besar, whitebox testing dianggap sebagai strategi yang terlalu bolos karena melibatkan sumber daya yang besar. Jadi semakin besar perangkat lunak yang kita buat, maka semakin boros gitu. 2.6 atau pemilihan sistem. Tujuan dari pemilihan sistem sendiri untuk memperpanjang usia penggunaan aset, untuk meminjam ketersediaan optimum peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional dari keseluruhan peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Hal yang diperlukan untuk memelihara pada sistem ini, sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, perubahan bisnis. Sistem terinfeksi malware aktif. Sistem terkeras korup, perangkat keras merugi. Untuk mencegah hal tersebut digunakanlah MOS (Maintenance Operation System) yang berfungsi untuk manajemen malware aktif, pemulihan data recovery, diagnosa perangkat keras. Jangan pernah mematikan power sampai benar-benar mati. Buatlah backup data yang benar penting. Lakukan development setidaknya 1 bulan sekali. Di sana sedikit space kosong di tempat sistem operasi berada. Gunakan firewall jika terkoneksi dengan sistem. Lakukan pengecekan virus secara rutin.
Oke, sekian untuk saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Bab 3. Kesimpulan. Layanan pendaftaran pasien merupakan bagian yang sangat penting dalam kaitannya dengan sarana pelayanan kesehatan. Proses pendaftaran pasien merupakan kontak pertama kali antara petugas puskesmas dengan pasien atau keluarganya. Oleh karena itu, baik buruknya pelayanan pendaftaran pasien dapat menjadi salah satu acuan penilaian bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan pada sebuah puskesmas. Dengan adanya sistem pendaftaran pasien berbasis web dengan menggunakan CI akan mempermudah petugas dan pasien dalam melakukan pendaftaran, sehingga dapat meminimalisir kesehatan yang meminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan sistem manual, dapat menghemat waktu dan mempercepat gerak antrian pada puskesmas. Terima kasih.